Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang selamat buat para penerima bantuan PKH yang memiliki data KK, kartu keluarga seperti ini, dapat bantuan Rp7.400.000 per tahunnya. Berikut nominal bantuan PKH di tahun 2023 sesuai surat keputusan atau SK terakhir ya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang selamat buat para penerima bantuan PKH. Bahwasanya yang memiliki data KK seperti ini dapat bantuan Rp7.400.000 per tahunnya. Berikut nominal bantuan PKH tahun 2023 sesuai SK terakhir ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, saat ini kita sedang menunggu-nunggu proses pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 secara nasional disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hingga saat ini masih belum ada informasi resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, baik berupa siaran pers ataupun berupa surat pemberitahuan terkait dengan nanti mekanismenya penyalurannya seperti apa, apakah lewat KKS atau lewat PT Pos Indonesia. Namun untuk mengantisipasi para KPM ini harus mempersiapkan dari sekarang. Yang pertama tentunya adalah kartu KKS-nya apabila nanti di tahap 1 tahun 2023 disalurkan lewat kartu KKS secara non-tunai. Jadi siapkan kartu KKS-nya, diingat-ingat kembali nomor PIN-nya. Kalau misalkan ada yang dibawa ataupun dipegang, disimpan oleh orang lain, segera minta dengan baik-baik. Karena memang anjuran ataupun perintah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, para KPM ini harus bisa memanfaatkan bantuan PKH-nya sendiri, harus bisa mengambil bantuan PKH-nya sendiri baik di agen bank terdekat ataupun di mesin ATM terdekat jika penyalurannya menggunakan kartu KKS. Apabila nanti proses penyalurannya lewat PT Pos Indonesia, ya tentu yang harus kita siapkan mungkin apabila ada yang masih berada di luar daerah, apabila nanti memang sudah ada positif proses penyalurannya secara tunai lewat PT Pos Indonesia, ya harus segera secepatnya pulang ke daerah asalnya. Karena kita ketahui kalau proses pencairannya lewat PT Pos Indonesia ini bagi yang kerja di daerah lain dan tidak ada anggota keluarga yang sekaka yang tidak bisa mengambilkan, maka bantuannya tidak bisa diambil atau tidak bisa dicairkan ya sahabat itu. Oleh sebab itu mari kita doakan apa yang terbaik tentunya di proses pencairan Bansos PKH tahap 1 tahun 2023 yang rencananya akan segera disalurkan kemungkinan besar di bulan Februari. Namun apabila di bulan Februari ini memang tidak memungkinkan, kemungkinan besar nanti ada di minggu pertama di bulan Maretnya ya sahabat YouTube. Jadi para KPM harus bersabar tentunya sambil berdoa semoga nama saya di SK-kan kembali oleh Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan PKH. Tentunya bagi yang memang benar-benar layak menerima. Kalau yang sudah tidak layak menerima, ya saya pribadi mendoakan semoga dibuka hatinya, bisa segera graduasi atau keluar dari bantuan PKH ya sahabat itu. Nah tentunya sambil menunggu proses penyaluran bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 yang akan segera disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di video kali ini saya akan mengedukasi kepada sahabat YouTube semua terkait dengan nominal bantuan PKH di tahun 2023 sesuai SK terakhir yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya. Nah tentunya masih sama terkait dengan jumlah maksimal
komponen ataupun anggota keluarga dalam satu kakak yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH itu adalah 4 orang anggota keluarga saja. Nah, 4 orang anggota keluarga ini bisa terdiri dari yang pertama adalah ibu hamil, di mana ibu hamil ini bantuannya adalah Rp750.000 per 3 bulan apabila si keluarga tersebut selama 1 tahun di tahun 2023 masih terus di SK-kan dan menjadi penerima bantuan PKH dan tidak ada perubahan data, maka bantuan yang bisa diterima per tahunnya ini adalah Rp3 juta. Dan aturannya masih sama, yang bisa masuk perhitungan adalah maksimal kehamilan yang kedua ya. Kemudian yang kedua bisa terdiri dari anak balita usia 0 hingga 6 tahun, di mana bantuannya per 3 bulannya adalah Rp750.000, sedangkan per tahunnya adalah Rp3 juta. Dan maksimal 2 orang balita dalam satu kakak yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH ini ya. Kemudian yang ketiga ada SD sederajat, komponen pendidikan kategori sekolah SD sederajat. Ini termasuk madrasah ibtidaiyah juga ya, di mana bantuannya Rp225.000 per 3 bulan dan per tahunnya adalah Rp900.000. Kemudian yang keempat adalah kategori jenjang pendidikan SMP sederajat termasuk madrasah sanawiyah. Ini bantuannya adalah Rp375.000 per 3 bulan, sedangkan per tahunnya adalah Rp1.500.000. Kemudian yang kelima adalah jenjang pendidikan SMA sederajat, ini juga termasuk madrasah aliyah, yaitu Rp500.000 per 3 bulannya, sedangkan per tahunnya bantuannya adalah Rp2 juta. Kemudian yang keenam ada komponen kesejahteraan sosial kategori lansia usia 60 tahun ke atas, di mana bantuannya sebesar Rp600.000 per 3 bulan, sedangkan per tahunnya adalah Rp2.400.000. Kalau sesuai SK, aturannya adalah maksimal hanya 1 orang lansia saja dalam satu kakak yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH ya. Kemudian yang terakhir bisa terdiri dari disabilitas berat. Ini bantuannya adalah Rp600.000 per 3 bulan, sedangkan per tahunnya adalah Rp2.400.000. Maksimal juga 1 orang disabilitas berat ya sahabat hidup. Nah, tentunya ada beberapa sebab ya bantuan yang diterima ini tidak sesuai dengan kondisi kakak sebenarnya. Ini banyak dialami di tahun 2022 kemarin ya. Banyak bantuan yang diterima ini tidak sesuai dengan komponen yang ada di dalam KK si penerima manfaat. Nah, ada beberapa sebab. Yang pertama, untuk anak balita, ini kemungkinannya belum masuk data kartu keluarga. Yang kedua, sudah masuk data kartu keluarga, tapi datanya masih belum aktif atau masih belum padan DTKS. Kemudian untuk kategori ibu hamil, apabila tidak cair ya, bisa disebabkan karena mungkin belum diupdate di data DTKS-nya melalui 6NG. Yang mengupdate ini bisa pendamping ataupun yang meng-ACC nanti adalah supervisor 6NG dinas sosial atau kabupaten kota ya sahabat hidup. Kemudian untuk kategori anak sekolah ya, mulai dari jenjang pendidikan SD hingga SMA SMK sederajat, kenapa kok tidak cair? Ada beberapa sebab. Yang pertama, sudah masuk kartu keluarga tapi datanya belum padan DTKS ya, atau belum masuk data Dapodik atau EMIS yang ada di sekolahnya, atau terdaftar atau sudah masuk di dalam data Dapodik atau EMIS tapi belum padan DTKS ya sahabat itu. Kemudian untuk kategori lansia, apabila tidak cair ada kemungkinan disebabkan masih terdaftar di KK tapi datanya belum aktif di Dukcapil ya. Kemudian untuk disabilitas ini apabila tidak cair kemungkinan besar masih belum diupdate di DTKS-nya melalui 6NG online ya sahabat hidup. Jadi itu ada beberapa sebab kenapa bantuan yang diterima ini tidak sesuai komponen yang dimiliki di dalam KK-nya. Nah, tentunya di tahun 2023 ini bagi keluarga penerima manfaat yang memiliki data KK
atau di dalam kartu keluarganya itu terdapat yang pertama, anak balita usia 0 hingga 6 tahun 1 orang, kemudian anak sekolah SMA atau SMK sederajat 1 orang, dan yang terakhir juga terdapat lansia usia 60 tahun ke atas 1 orang. Sehingga bantuan yang diterima bagi KPM PKH yang memiliki data KK yang sudah saya sebutkan tadi, per tahunnya itu bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp7.400.000 dengan catatan tidak ada perubahan data, dan dalam waktu tahun 2023 si keluarga tersebut di SK-kan terus oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penerima bansos PKH mulai dari tahap 1 hingga tahap keempat atau tahap yang terakhir ya sahabat hidup. Dimana kalau dirinci untuk balitanya per tahunnya adalah 3 juta, sedangkan SMA sederajat ini per tahunnya adalah 2 juta, dan untuk lansia per tahunnya adalah Rp2.400.000. Sehingga apabila ditotal bantuan yang diterima per tahunnya adalah Rp7.400.000 ya sahabat hidup. Perlu diingat dengan catatan tidak ada perubahan data di dalam DTKS-nya ataupun di dalam data KK-nya, kemudian anaknya masih sekolah dan masih di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penerima bansos PKH tahun 2023 mulai dari tahap pertama hingga tahap yang keempat ya sahabat hidup. Oke sahabat hidup, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video di hari bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.